We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Semangat pagi dari Grand BOP Region Sumatera 1 dengan tema The Sooner the Better. Mari kita sambut MC kita, Wahyu. Semangat pagi semuanya, saya Wahyu akan menemani teman-teman selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan saya ucapkan selamat datang di acara Prove It Meetup Virtual with Prudential dengan tema kali ini, The Sooner the Better. Dalam arti lebih cepat, lebih baik ya, dalam hal action. Karena apapun keputusan dan tindakan kita hari ini akan mempengaruhi masa depan kita. Setuju ya? Yes, luar biasa. Oke, teman-teman, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa ya bagi kita semua karena di awal tahun ini biasanya kita sudah memikirkan apa nih goals dan mimpi kita di tahun 2022 ini. Dan pastinya sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan demi mencapai semua mimpi kita tersebut ya. Jadi salah satu hal yang menarik ya dan akan selalu kita ingat pada saat kita mengejar impian ya di tengah-tengah waktu yang terbatas adalah bahwa segala sesuatu itu sangat mungkin dicapai ya jika kita mau memulai dan berupaya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Maka dari itu the sooner the better gitu ya, lebih cepat lebih baik. Nah, untuk itu teman-teman kita berkumpul hari ini ya untuk mendengarkan sharing pengalaman dan perjalanan luar biasa dari teman kita ya yang sudah berani melangkah ke depan dan telah sukses gitu ya meraih impiannya bersama Prudential. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya dan untuk kelancaran acara kita, mari kita mulai dengan doa ya, di mana doa ini akan dibawakan oleh rekan kita Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga acara hari ini diberi kelancaran. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan membawa dalam agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kami dapat berkumpul hari ini dalam acara Profit di hari yang luar biasa ini. Ya Allah, berkatilah acara ini dari mulai awal hingga akhir, serta berikanlah kemudahan buat speaker kami yang hari ini mau membagikan ilmunya serta juga pengalamannya, yaitu Ibu Agustina. Berkatilah beliau, berkatilah juga kami, sehingga apa yang diberikan informasi dari beliau dapat membuka jalan buat kami, baik kami sebagai agen maupun calon agen. Ya Allah, berilah kemudahan sehingga kami juga dapat menjalankan bisnis ini
dan menjadikan bisnis ini menjadi kehidupan buat kami. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami mohon dan minta perlindungan, kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Baik, teman-teman, nanti ya kalau teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditujukan ke speaker, ya teman-teman bisa gunakan fitur Q&A di Zoom teman-teman masing-masing ya. Oke, baik teman-teman, jika kita bicara impian ya pasti ya itu sudah tentu bervariasi ya. Tapi yang ingin kita bagi hari ini, yang ingin kita sharing hari ini adalah bagaimana Prudential bisa menjadi kendaraan bisnis untuk teman-teman. Gitu ya, karena sekarang ini bisnis itu bukan hanya bicara soal uang, ya kan, tapi bicara juga soal yang namanya gaya hidup, gitu ya. Bagaimana kita bisa mencapai balance di antara menjalankan bisnis kita dengan waktu untuk keluarga, ya. Karena buat apa gitu ya, kalau kita bisa sukses tapi kita nggak punya banyak waktu gitu untuk orang yang kita cintai. Gitu. Nah, udah nggak sabar untuk ketemu dengan speaker kita, tapi sebelum kita panggil speaker kita yang luar biasa ini, kita simak profilnya berikut ini. Ya, kita lihat videonya. I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Oh, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. Ooh, put it all on the line. I'm in love with your design. Yuk, mari teman-teman kita sambut speaker kita yang luar biasa, Ibu Agustina dari kantor agensi Pro Advance Medan.
Apa kabar Bu Semangat Agustina? pagi teman-teman semuanya. Pagi-pagi Ibu. Pagi Gimana Pak kabarnya Wahyu. Bu Agustina? Ya baik Pak, sehat. Baik-baik ya dan sehat ya. Ya ini ada sedikit joke ya sebelum mulai ya. Jadi kalau Apa? ada teman atau nasabah nanya kan, gimana keadaan sehat nggak? Iya masih belum ada gejala Pak, masih belum ada gejala Bu. Jadi sekarang bukan sehat lagi ya, belum ada gejala gitu Belum ya. ada gejala ya. Karena Baik, saking mengerikannya ya. betul. Tiba-tiba nanti dengar ini kena gitu ya. Tapi Iya ya ya. semoga Betul, ya betul. karena udah sering-sering vaksin ya teman-teman di sini harusnya aman lah ya. Hanya gejala ringan, habis itu sembuh lagi. Oke, thank you. Oke, thank you dulu ya ke pihak manajemen ya, Ibu Shirley, Pak Fauzi, Pak Wahyu, Ibu Ruth ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan thank you juga untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oke, saya mulai ya. Oke. Silakan Ibu. Silakan ya Pak ya, saya mulai ya Pak. Oke. Semangat pagi teman-teman semuanya ya yang di sini. Tentunya saya yakin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal dengan saya ya, Agustina. Nah, di tahun ini ya, di tahun 2022 ini adalah merupakan tahun ke-12. Tahun ke-12 saya sebagai agen asuransi di perusahaan Prudential. Ya, latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga tentunya ya, dengan 2 orang anak. Kemudian saya juga bekerja sebagai seorang staf akuntan, seorang akunting ya, di sebuah perusahaan kecil lah ya, nggak perusahaan besar juga. Nah, kemudian saya bekerja selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun di situ. Kemudian selama 7 tahun itu ya, hidup ya biasa-biasa aja ya Pak ya. Maksudnya ya namanya seorang karyawan. Kemudian saya juga enggak sempat kuliah sih gitu ya, enggak sempat kuliah. Kuliah ada, tapi hanya D1 nah, namanya diploma 1. Kita tahu kalau D1 itu kan enggak termasuk sarjana ya, cuman nongkrong singgah sebentar ke bangku kuliah ya. Nah, jadi itu enggak bisa dianggap punya gelar, sehingga saya tahu bahwasanya dengan latar belakang saya hanya seorang tamatan SMA, ya saya bisa harap gaji berapa sih dari pekerjaan gitu. Sedangkan yang tamatan kuliah aja kadang-kadang ya hanya mungkin 2 kali lipatnya. Nggak mungkin saya minta yang setara dengan gaji ini ya, gaji orang yang sudah kuliah Pak. Nah jadi saya lanjut dulu ya Pak ya. Yang boleh Bu, silakan Ibu. Nah, jadi saya di 7 tahun ya, saya 7 tahun bekerja sebagai seorang staf akunting. Nah, di tahun 2007 itu saya masih ingat ya, saya mau direkrut oleh leader saya, tapi waktu itu dia nggak mau. Ya, leader saya itu mungkin teman-teman di sini tahu ya, Bapak Sarijong ya, tapi saya nggak mau nih, ya. Saya nggak mau, sebenarnya bukan karena saya anti asuransi loh waktu itu. Bukan karena saya anti, tapi karena saya kok agak takut dengan profesi agen asuransi yang tanggung jawabnya itu seumur hidup. Oke. Ya, tanggung jawabnya itu seumur hidup. Jadi saya agak takut gitu ya. Nanti saya angin-anginan baru kerja 2 tahun, habis itu saya nggak mau lagi gitu ya. Nah, tapi karena leader saya ini cukup ngotot gitu ya, setiap bulan pasti dikasih tahu deh ini ada acara BOP, ada acara BOP di kantor waktu itu masih offline ya Pak ya, masih offline. Nah kemudian setiap bulan pasti dikasih tahu dan lamanya itu adalah selama 3 tahun loh Pak. 3 tahun. Ya jadi 3 tahun lamanya ini ya menurut saya ini orang cukup bandel ya, tapi di situ justru saya belajar sesuatu Pak. Saya belajar dari leader saya itu bahwasanya ketika kita baik itu adalah calon nasabah maupun calon rekrutan agent kita ya, semakin mereka memberikan alasan, maksudnya saya nggak bisa lah dan sebagainya, justru kita harus semakin yakin ini adalah orang yang bisa. Nah, jadi itu jadi satu panduan menurut saya ya. Kenapa? Ketika saya bilang
saya juga pernah ketemu dengan satu calon rekrutan, dia juga memberikan jawaban yang sama. Dia bilang, enggak lah Ci, saya takut dengan tanggung jawabnya. Loh, waktu itu saya langsung pikir, wah ini berarti orang yang tepat nih, ini orang yang tepat ya. Tapi memang sampai sekarang belum sih gitu ya. Memang belum. Gitu. Nah, jadi kenapa saya memilih Prudential ya? Kenapa saya memilih Prudential? Selain saya melihat leader saya ya teman-teman, melihat leader saya yang udah sukses juga di Prudential ya. Karena terbukti ya 3 tahun ada nampaklah perubahan pada leader saya, sehingga saya merasa oke, ya saya sepertinya harus bisa juga. Saya yakin saya pasti bisa waktu itu. Nah, ceritanya apa yang membuat saya akhirnya mau ya Pak ya? Iya kan Pak Wahyu ya, apa yang membuat saya mau akhirnya ya? Jadi yang membuat saya mau itu karena masalah saya dan suami itu waktu itu kita butuh tambahan income. Ya, jadi kita butuh tambahan income untuk apa? Waktu itu ya adalah untuk kita ada KPR rumah gitu ya. Kita ada KPR rumah, kemudian udah nggak nyaman nih kerja kan kita tahu nggak gaji naik itu sedikit sekali ya kalau sebagai karyawan, naiknya pun pelan sekali sehingga kita pengen beli rumah, pengen punya mobil dan biasalah ya sebagai masih muda gitu kan, pas jiwanya itu masih muda ya. Jadi akhirnya di tahun 2010 waktu itu ya, akhirnya ya kita memutuskan beli KPR rumah waktu itu ya Pak ya, KPR rumahnya masih rumah kecil loh waktu itu. Nah, seiring dengan itu, sesudah KPR baru terasa berat sekali nih. Wah, ini kalau enggak bayar kan KPR itu nggak bisa tunggu gitu ya, bayar pihak itu kan nggak bisa tunggu, nantilah tahu bulan ini aku nggak punya uang, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya saya sudah mikir nih, baru 2 bulan KPR saya udah mikir, ini saya harus cari tambahan income. Kalau enggak bisa mati nih gitu ya. Mau makan apa nanti? Nah, baru 2 bulan padahal ya. Ya, jadi akhirnya Pak dan kerennya nih ya, ketika saya mikir saya mau cari tambahan income, wah ini memang rezekinya lah gitu ya. Tiba-tiba telepon masuk. Yaitu dari siapa? Dari leader saya ya waktu itu yang merekrut saya ya. Jadi ini kayak frekuensinya dapat gitu ya. Saya lagi mikir tiba-tiba telepon masuk hanya dalam sekian menit gitu loh. Begitu lihat telepon masuk dari leader saya ya, saya linknya langsung ke Prudential. Ya, linknya langsung ke Prudential. Kenapa? Ya karena memang selama 3 tahun leader saya datang itu selalu membawa yang namanya bendera Prudential. Jadi dia selalu sounding, selalu ngajak ke BOP, selalu ngajak ke ini, dan selama 3 tahun nggak pernah saya iakan, Pak. Bandel nggak? Bandel sekali ya. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu saya sama sekali nggak tertarik. Jadi terus-terusan dibohongi ya, ini leadernya dibohongi gitu. Nggak bisa Pak, saya Sabtu ini saya lagi ada lembur, saya dan sebagainya lah, pokoknya segala macam alasan. Tapi sebenarnya itu piginya jalan-jalan gitu, pergi nonton dan sebagainya. Pak Sarijo mungkin waktu itu tahu juga kayaknya ya Bu. Tahu Pak. Jadi kemarin ada satu joke juga ya, jangan bohongi leader Anda karena dia sudah duluan membohongi leadernya. Gitu. Jadi agak unik juga ini ya. Nah jadi saya yakin udah tahu juga sih gitu. Cuman itulah ya. Justru sebaliknya sebenarnya kan kita kasih kode itu saya nggak tertarik gitu ya. Saya nggak tertarik tapi karena ya namanya serius ya. Satu poin lagi yang saya lihat adalah Pak Sarijo memang serius menjalankan bisnis ini. Jadi saya menghargai beliau dengan ya saya nggak pernah tidak pernah menolak teleponnya gitu loh. Nah satu lagi, jadi sebenarnya Pak Sarijo ini adalah dulunya mantan guru les bahasa Inggris saya Pak. Oh, ya, okay. Jadi namanya sama guru ini kan nggak boleh kurang ajar gitu ya. Jadi saya harus respect, saya harus ini gitu ya. Nah jadi tapi satu hal yang bagus ya yang saya pelajari dari Pak Sarijong adalah dia selalu hadir setiap bulan itu minimal sekali. Jadi selalu lewat di pikiran saya itu minimal sebulan sekali. Lewat, selalu telepon, dia selalu sounding, meskipun dia tahu mungkin itu sebenarnya nggak mungkin saya datang gitu ya, nggak mungkin saya datang. Jadi pokoknya kayak iklan gitu ya. Kalau kita lihat iklan kan sehari lewat sekali kan lama-lama kita ingat terus ya.
apa ayam goreng terenak ya udah pasti KFC lah gitu ya. Langsung ingat gitu. Nah, jadi sama halnya ya. Sehingga ketika saya sudah, kalau saya bilang sih sudah timingnya ya, oh saya butuh nih income tambahan, yang teringat itu langsung ke situ dulu, ke dia dulu yang utama, Pak. Nah, dari itu saya belajar. Jadi sebenarnya ketika kalau kita mau serius jalankan bisnis ini gitu ya, kita harus sering-sering hadir di lewat gitu ya, kayak iklan lewat di calon prospek kita ataupun rekrutan kita, Pak. Gitu. Nah, jadi akhirnya ketika ditelepon, saya kan udah tahu ya, saya memang setiap hari selalu angkat telepon beliau gitu ya, nggak pernah kurang aja, nggak berani juga nggak angkat, nanti durhaka gitu ya. Nah, waktu itu diajak lagi sama gitu ya, sama persis, skenario juga tetap sama ya, saya sampai hafal loh Pak, saya sampai hafal. Jadi kalau saya isengin saya tuh, saya bilang Bapak ini nggak kreatif gitu ya, masa cara prospeknya kayak gitu terus setiap bulannya gitu. tapi itu juga berhasil gitu ya, meskipun dengan cara yang cukup kuno gitu ya, saya bilang ya. Nah, jadi akhirnya di masa itu karena timingnya sudah tepat dan saya lagi udah nggak nyaman nih ya, udah butuh income tambahan, harus nih, nggak bisa buang waktu lagi. Nah, begitu beliau telepon, saya itu pertama kalinya saya bilang, oke Pak, saya hadir, saya bilang. Saya selalu bilang saya usahakan ya, nanti lihat dulu ya, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus tahu gitu ya, kalau kita ngajak teman-teman calon agent gitu ya, kalau dibilangnya nanti gitu ya, nah itu biasanya pasti masih PHP kita bilang ya, tapi ya it's okay, namanya kita berusaha, oke? Nah, jadi akhirnya saya datang di BOP ya waktu itu ya Pak ya, dan pembicaranya itu adalah kebetulan Ibu Darmawani Pak. Ya, kebetulan Ibu Darmawani. Nah, jadi saya memang waktu itu datang udah dalam kondisi siap ya Pak ya, memang siap mau direkrut ini ceritanya, siap mau direkrut. Jadi saya datang, saya dengar. Nah, satu poin lagi yang saya dapat ya, saya udah lupa waktu itu leader saya ya, sekarang ya leader saya juga ya, Ibu Darmawani. Waktu itu dia ngomong apa saya udah lupa ya, tapi satu hal yang tertanam di pikiran saya waktu itu sangat simpel. Waktu itu kan masih muda ya, sudah 12 tahun yang lalu kan Ibu Darmawani masih sangat muda, masih 30-an ya. Nah, seorang ibu yang sangat lembut gitu ya, sangat lemah lembut, ngomongnya juga pelan kali gitu ya, pelan. Tapi kalau dilihat dari Sunday Punch-nya, wah ini cewek ini kok udah keliling dunia gitu ya, kok udah kemana-mana, terus ya punya aset dan sebagainya. Kok bisa ya? Kok kayaknya dia enggak, kalau kita biasa lihat ya Pak ya, wanita yang tangguh itu kan harus yang kayaknya ngomongnya itu pasti suaranya keras, jiwa pemimpin gitu ya. Pasti. Nah, ternyata kan memang karakter leader itu bisa beda-beda ya, kepemimpinan itu. Nah, cuman yang saya lihat adalah, saya melihat, loh, kok wanita ini, Ibu Darmawani kok mirip saya gitu ya. Karena saya juga bukan tipe yang kalau ngomong itu pakai jerit-jerit gitu nggak sanggup Pak. Jadi bawaannya ya memang tenang gitu aja gitu ya. Ya berarti saya juga bisa dong, saya pikir waktu itu Pak. Nah, jadi memang saya udah siap bergabung waktu itu ya. Nah, setelah saya bergabung, saya join, ya panduannya saya nggak lihat yang lain dulu ya Pak ya, karena waktu itu kan masih baru namanya kan, masih anak agen baru, belum kenal lah banyak leader-leader hebat lainnya. Nah, patokan saya cuma 2 orang itu aja ya, tambah satu lagi adalah satu leader lagi, Ibu Pecu ya, Ibu Pecu. Jadi Ibu Pecu ini kan kita 4 generasi ke bawah gitu ya. Nah, jadi saya lihat mereka aja patokannya. Kok ya pokoknya saya ngikut aja deh, ngikut leader istilahnya ya Pak ya, ngikut leader aja, apa kata leader ikut, kalau disuruh ikut entry ikut dan sebagainya. Jadi betul-betul ikut sistem, karena saya ini tahu saya untuk di bidang asuransi ini kan sangat-sangat kurang gitu ya. Nah, ikut aja jadi juga. Sosok leader ini penting gitu ya untuk Ibu ya, sosok leader dan ikut sistem ikut tadi aja. ya. Nah, ikut sistem aja ternyata juga bisa, dan nggak disangka-sangka udah 12 tahun juga ini ya.
12 tahun juga sudah, dan ya disinilah saya sekarang, Pak. Oke, nah jadi perjalanannya udah panjang gitu ya, Bu Agustina ya. Untuk direkrutnya aja butuh beberapa tahun gitu ya. Nah, pada saat Bu 3 tahun, Agustina Pak. iya ya. Jadi pada saat Bu Agustina itu mulai bisnisnya di Prudential, tadi di awal sempat singgung ada rasa takut soal tanggung jawab. Nah, pada saat Ibu mulai bisnisnya sendiri, itu masih ada rasa takut nggak, Ibu? Nah, tapi sebentar, Ibu, sebelum dijawab, ya, kita ada polling, ya, yang bisa diikuti oleh teman-teman yang di rumah, ya. Boleh di-share dulu pollingnya. Kita ada polling dulu, Ibu. Nanti Ibu mungkin bisa berikan kesimpulannya ya. Oke, ini ada pollingnya teman-teman. Ya, teman-teman di rumah bisa ikuti, ya, bisa jawab. Apakah Anda telah merasa puas terhadap pekerjaan atau penghasilan Anda saat ini? Ya, teman-teman bisa pilih jawabannya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita tutup. Kita lihat hasilnya. Oke, ternyata 75% ini berarti tidak puas nih Bu Agustina terhadap pekerjaan atau penghasilan saat ini. Gitu ya. Oke, jadi balik lagi tadi ke pertanyaan Bu Agustina, pada saat Ibu mulai bisnis itu masih ada rasa takut nggak ya? Ya, jadi kalau sudah, jadi balik lagi ya teman-teman, memang seseorang itu di insurance, saya yakin banget diri siapapun leader ataupun agen, semua orang itu bergabung di Prudential ini pasti ada alasan yang mendukung. Pasti ada motivasinya. Dan motivasinya itu sangat beragam, sangat berbeda-beda. Ya, jadi ketika kita sudah ketemu dengan motivasi yang kita miliki, nah itu saya kok yakin semua ketakutan itu bisa pasti hilang, Pak. Ya, dibandingkan dengan apa dulu nih? Contoh nih ya, contoh. Nah, waktu itu saya dibandingkan dengan saya kalau nggak punya uang untuk memberi makan anak dan diri sendiri atau nggak bisa bayar cicilan KPR, saya lebih takut itu dibandingkan takut dengan tanggung jawabnya. Nah, jadi, tapi ya Pak ya, memang saya ini boleh dibilang adalah tipe karakter yang kalau saya sudah mengiyakan sesuatu, mengambil satu tanggung jawab, itu biasanya akan saya lakukan sampai terakhir, sampai ending. Jadi ketika saya udah memutuskan, oke, baiklah, saya akan jadi agen asuransi, dan saya akan lakukan ini seumur hidup saya. Jadi komitmen itu saya memang sudah di depan loh Pak. Meskipun saya coba-coba gitu ya, waktu itu saya coba dulu, tapi kita cobanya ini serius. Ya, 90% saya udah betul-betul yakin saya pasti bisa loh Pak. Meskipun nggak cepet gitu ya. Nah, cepet lambatnya ini kan tergantung kemampuan kita juga. Ya, tergantung relasi dan sebagainya lah. Banyak hal yang mendukung. Nah, tetapi saya ini dari keluarga yang sangat biasa ya Pak ya. Artinya ya bukan dari keluarga kaya dan sebagainya, ya cukup-cukup makan aja gitu ya. Kuliah aja nggak sanggup Pak, bayangkan aja. Jadi memang dari keluarga yang sangat biasa, sehingga ketika saya memutuskan untuk menjadi agent ini, memang saya udah tahu saya pasti akan lama di sini loh. Ya, saya akan lama di sini, saya akan terus lakukan. Hanya waktu itu ya memang hasilnya itu akan seperti apa, saya nggak tahu. Yang penting saya lakukan aja yang terbaik. Itu prinsip saya selama ini Pak. Ya, jadi kalau masalah rezeki itu kan kita juga, kalau saya selalu bilang ke teman-teman agent juga ya. Memang nggak mungkin semua orang itu pasti jadi nasabah kita. Memang nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau semuanya ke kita, agen lain nggak dapat makan dong. Iya. Itu sudah dibagi ya, dibagi. Tetapi baginya itu tentunya kepada yang lebih rajin juga, Pak. Yang lebih rajin, yang lebih serius, gitu ya. Nah, jadi saya yakini itu, Pak. Sehingga ketika saya tahu saya pasti lama di sini ya, artinya saya mengambil satu tanggung jawab di sini, dan saya serius gitu. Nah, cuman hasilnya bisa, jujur aja ya Pak ya, hasilnya bisa Agustina bisa sampai dengan hari ini ya, ini juga merupakan surprise juga buat saya sendiri ya Pak ya, ternyata saya bisa gitu loh. Iya, jadi yang bisa kita ambil itu dari
Bu Agustina itu komitmen gitu ya Bu. Kalau kita sudah ambil satu tanggung jawab, kita selesaikan gitu ya Bu ya, jangan berhenti tengah jalan ya. Iya, jadi cobanya itu juga coba-coba yang full heart ya Pak, saya bilang ya. Saya betul-betul lakukan, contohnya begini ya, misalkan nih, bergabung nih ya, ketika saya udah bergabung, nah saya yang justru minta komitmen dari leader saya. Saya bilang, Bapak kan sudah ngajak saya nggak ngerti tentang asuransi sama sekali, saya nggak ngerti cara prospek, saya nggak paham, nanti salah ngomong. Nah, Bapak harus menyediakan waktu Bapak malam hari setelah saya pulang kerja dari jam 7 sampai jam 10 untuk temani saya prospek. Nah, kalau teman-teman dapat agen kayak gini enak nggak? Enak banget loh sebenarnya loh. Jadi agen yang mandiri ya, yang mana ya, tapi ya leader saya juga komitmen ya, artinya dia juga tipe orang yang serius ya menjalankan bisnisnya, sehingga dia juga mau membantu saya, membimbing saya. Ya, beliau sediakan waktunya itu setiap malam, Senin sampai Jumat ya Pak ya, Sabtu Minggu ya masing-masing lah ya, kan punya keluarga ya. Nah, jadi Senin sampai Jumat itu saya ditemenin setiap hari, buat janji dengan teman-teman saya. Ya, teman saya, sehingga ya udah, saya ditemenin, waktu itu saya minta temeninnya itu 1 bulan sih, 1 bulan gitu ya. Saya mau belajar, saya lihat, nanti kalau sudah saya sudah bisa sendiri ya sudah, nggak usah temenin lagi, minimal kasih saya contoh dulu gitu ya. Nah, jadi Pak, selama 2 minggu itu saya ditemenin, dan ternyata ada closing gitu ya, ada closing 1. Ya, waktu itu saya masih ingat premi 400.000 ya, happy banget ya. Itu siapa Bu, nasabah pertama, masih ingat nggak Bu Agustina nasabah pertamanya? Pak, ingat sekali, kenapa? Karena nasabah ini sekarang adalah leader saya gitu. Oh. Leader saya ya, salah satu leader saya, leader direct saya ya Pak ya, maksudnya ya. Jadi setelah jadi nasabah, tapi dia beli untuk anaknya, untuk anak perempuannya. Nah, tapi ya istrinya sebagai pemegang polis, istrinya ini teman saya. Berselang sekitar 5 tahun kemudian, baru si papanya ini suami istri bergabung sebagai agen asuransi juga ya. Dan sekarang udah leader juga Pak gitu loh. Jadi memang karena kita selalu koneksi gitu ya, nah, selalu berhubungan sehingga kita selalu update ya, sehingga ya masih tetap bisa bersama Pak sampai dengan hari ini. Jadi kalau nggak salah saya dengar, pas Ibu jalanin di Pru, Ibu berarti masih sebagai karyawan ya? Ya, saya sebagai karyawan itu satu tahun pertama Pak. Nah, itu support dari keluarga gimana Bu? Kan Ibu masih sebagai karyawan tapi mau beralih ke bisnis yang baru, itu support dari keluarga itu gimana Bu? Ya, jadi kalau di awal itu ya, gini, saya bergabung itu kan di 2010, ya, itu masih part time Pak, masih part time, tapi ya ternyata di part time ini saya di 6 bulan pertama ya Pak ya, di 6 bulan pertama itu saya sudah bisa dapat komisi itu sebesar gaji saya. Oh gitu. Bayangkan aja ya. Nah, tapi gaji saya waktu itu memang nggak gede sih Pak ya, namanya cuman administrasi, seorang akunting yang cuma lulusan SMA ya memang nggak gede ya, tapi kebayangkan nggak, saya udah kerja 7 tahun ya dengan gaji sekian, dan itu bisa digantikan dengan Prudential yang hanya 6 bulan. Dan waktu itu saya juga dapat kontes ke Hong Kong ya dari ProExpans Medan. Nah, jadi itu kan satu prestasi yang wow, berarti saya bisa, dan wah enak sekali ya. Ternyata kerja kerasnya kita itu dibayarkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau saya juga bekerja keras loh di kantor saya gitu ya, bahkan kadang bisa lembur, pokoknya kerjaan pasti beres ya. Boleh dibilang juga kadang-kadang satu kantor itu urusannya ada apa-apa yang nggak beres, semuanya kita yang kerjain. Ya, tapi saya bersyukur sih dengan ditempa seperti itu, sehingga saya sekarang kalau bergabung di Prudential ini, masalah apapun atau pekerjaan apapun saya nggak pernah pilih-pilih gitu. Ya. Nah gitu Pak. Nah, kalau kita bicara soal bisnisnya sendiri nih Bu Agustina, 2 tahun belakangan ini memang pasti ya sangat challenging ya, sangat menantang. Beberapa bulan terakhir mungkin kita sudah berpikir
oh mungkin pandemi sudah lewat, COVID udah nggak ada gitu ya, atau kita udah bebas nih ketemu, walaupun masih jaga prokes. Tapi ternyata datang lagi Omikron, PPKM lagi, orang sekarang malah jadi lebih takut gitu ya, lebih hati-hati. Apa namanya, yang tadinya mungkin udah mulai mau untuk ketemu gitu ya waktu kita prospek, tapi sekarang udah jaga jarak lagi. Nah di kondisi yang kayak gini nih Bu Agustina, ini gimana nih cara jualannya? Kalau dari Ibu lihat, Prudential bisa kasih solusi apa nih Bu kalau di kondisi yang menantang kayak gini sekarang nih Bu? Bu Agustina? Ya, oke. Silakan Ibu, sudah terhubung kembali. Bu Agustina? Masih di mute Ibu? Oke. Oke, sorry. Oke, silakan Ibu. Boleh diulang sedikit Pak, saya tadi nggak. Oke. Ya, jadi di situasi yang pandemi gini ya Bu, orang udah mulai menghindar lagi untuk ketemu, mulai jaga jarak lagi. Itu gimana nih sih cara jualnya, atau masih bisa jualan nggak nih kita? Gitu. Atau Prudential bisa kasih solusi apa nih Bu di situasi yang seperti ini? Ya, jadi kalau kita tahu pandemi ini kan sudah 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. Dan kita juga sebagai agen nggak mungkin ya 2 tahun ini kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak bekerja, nggak beraktivitas. Kalau manusia makan tidur aja kan juga nggak enak gitu ya. Makanya kita tetap harus beraktivitas, tetap harus bekerja. Nah biasanya ya, tapi saya sangat bersyukur ya 2 tahun terakhir ini baik di 2020 maupun di 2021 ini tetap bisa menoleh prestasi gitu ya di Prudential ya. Nah, terus gimana caranya gitu ya? Kalau sebenarnya kalau saya bilang caranya sama Pak. Ya, di awal-awal, tapi saya beberapa kali di awal 2020 itu memang kita masih agak bingung gitu ya. Masih agak bingung, aduh cemana ini, nggak terbiasa. Tapi lama-lama kan ada Zoom lah dan sebagainya, dan media sosial ini kan semakin berkembang ya Pak ya. Semakin sehingga ya di 2021 itu saya selalu, nah kalau saya memang selalu mikir ya, kira-kira inovasi apa lagi sih yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya kita tetap bisa closing, tetap bisa ada nasabah yang terproteksi. Sedangkan kita nggak bisa ketemu nih, nggak bisa jumpa kan. Nah jadi biasanya Pak, memang kalau dari cara saya sendiri, kalau dulu kita pertama kali mau ngajak ketemu orang itu kan pertama kali ya, misalkan nih saya ada satu kawan, saya mau cerita asuransi nih ya. Nah biasanya kan kita ketemu dulu Pak, pertemuan pertama, nanti ada pertemuan kedua, ada pertemuan ketiga gitu ya Pak ya. Nah jadi itu kan udah nggak bisa lagi dipakai di saat ini ya. Jangankan pertemuan ke-8 kata orang baru closing. Sekali pertemuan aja pun orang kadang-kadang nggak berani gitu ya. Bukan cuman prospek aja nggak berani ya, kita juga jadi agen kadang-kadang takut juga minta siapa yang mau, siapa yang tadi ya udah ada gejala apa gitu ya. Iya kan kadang-kadang ya itu kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, lebih baik mencegah gitu. Nah jadi saya selalu mikir ya Pak ya, dan baik di tahun lalu maupun di tahun ini masih saya terapkan ya Pak ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau contek caranya silakan, karena bagi saya ini sangat efektif Pak. Nah, nah ketika saya mau cerita, mau prospek seseorang, atau memang banyaknya sih ke nasabah lama ya Pak ya, karena Prudential juga luar biasa banyak mengeluarkan produk-produk baru tradisional yang mana saya lihat ini sangat bagus sekali produknya. Sedangkan nasabah kita, nasabah lama ini kan memang masih banyak yang proteksinya itu kita tahu masih sangat kurang ya Pak. Kalau dirata-ratakan itu kan asuransi jiwa untuk nasabah Prudential ini kan masih di angka 150 juta ya. Jadi itu sebenarnya sangat kurang. Dan saya juga mereview kembali nasabah-nasabah saya itu memang betul proteksinya sangat-sangat minim gitu.
Oke. belum maksimal kalau saya bilang. Makanya saya lebih banyak sering itu reselling ke nasabah lama dulu, Pak. Reselling dulu. Kenapa nggak cari baru, Agustina gitu ya? Kenapa nggak yang lama? Nah, gini Pak, kalau saya nggak cari nasabah lama, itu biasanya pasti dong akan dicari oleh agen lain, ya kan? Pasti ya. Makanya saya nggak cycle closingan saya tuh masih 90%-nya itu dari nasabah lama. Jadi kita harus bisa melihat situasi ini ya, karena justru nasabah lama kita itu kan adalah nasabah yang sudah percaya sama kita, Pak. Ya, nah jadi cara saya itu gini, Pak. Saya ketika mau chatting nih, kita pakai chatting ya, karena kadang-kadang orang juga nggak gitu kalau kita mau telepon orang, kadang-kadang orang lagi sibuk ya, lagi meeting dan sebagainya, sehingga saya pakai chatting dulu. Nah, saya tanya dulu, misalkan, Ko, kalau misal Ko boleh nggak saya cerita, saya bilang. Saya jangan bilang prospek, jangan bilang presentasi ya teman-temannya. Nasabah ilfil dengan kalimat seperti itu ya. Boleh nggak saya cerita? Cerita tentang apa gitu kan? Ya, saya mau cerita nih tentang dana pendidikan untuk si kecil misalkan. Gitu. Oh, boleh sih gitu ya. Ya bolehlah gitu. Kalau kita udah bilang mau cerita ya nggak boleh gitu kan. Nggak segala itu juga ya. Pasti semuanya bilang boleh. Oke, terus saya bilang, kita kan nggak bisa jumpa nih ya. Nggak bisa jumpa, boleh nggak saya pakai recording? Saya pakai record. Saya bilang ya, nanti saya akan menjelaskan sekaligus saya tampilkan. Sehingga nanti saya hanya butuh waktu Koko 15 menit aja untuk nonton recording ini, ya. Tapi boleh ya Ko nanti ditonton. Nah, saya selalu bilang kayak gitu Pak. Kenapa saya selalu soundingkan itu? Saya bilang nanti ditonton ya. Nah, kenapa? Karena saya pernah udah capek-capek buat, tapi rupanya nggak ditonton. Nggak ditonton. Jadi saya selalu sounding dulu. Kalau dia sudah mengizinkan, oh boleh, buatkan aja dulu ya. Nah, udah. Jadi cara saya recordingnya itu Pak ya, saya memanfaatkan media teknologi yang ada ya. Salah satunya adalah Zoom ini Pak. Ya, jadi Zoom ini kan bisa recording, ya bisa record. Saya ngomong sendiri gitu loh. Jadi seakan-akan saya lagi bicara sama calon prospek saya di Zoom ya, tapi dia belum hadir. Karena kadang-kadang kita mau sesuaikan waktu kan juga nggak gampang ya. Sehingga saya recording, saya ngomong, saya tampilkan ilustrasinya, saya tampilkan penawarannya, saya tampilkan misalkan nih kalau saya mau cerita tentang brochure, apa kelebihan brochure ya. Nasabah bakalan dapat apa kalau ngambilnya ini. Jadi saya ceritakan ya lebih kurang mungkin kadang-kadang bisa 15 menit sampai 20 menit Pak. Oke. Nah, dan di akhirnya itu saya selalu cerita kalau ada pertanyaan nanti kita japri aja di chatting aja. Oke. Nah, habis itu Pak, kan itu kan saya record Pak. Saya record. Ya, saya record dulu, ya udah kan Zoom ini keren ya, bisa record gitu. Nah, sesudah saya record, itu saya masukkan ke YouTube saya, Pak. Ke YouTube. Jadi saya ada channel YouTube ya. Ya, jadi saya juga enggak taruh saya juga enggak kasih nasabah link yang nasabah harus download lagi. Kan download itu kita tahu kadang-kadang enggak semua orang suka gitu ya. Tapi kalau YouTube kan udah tinggal klik doang gitu. Betul. Ya. Yang penting ada kuotanya aja. Nah, tapi juga di recording saya ini saya selalu tekankan gini, saya selalu pembukanya itu saya bilang dulu, Koko tenang aja, ini memang link YouTube, tapi ini adalah private punya. Jadi Koko nggak usah takut bahwasanya ini bisa keluar atau dilihat oleh orang lain, kecuali yang punya linknya, dan yang punya linknya itu cuma saya sama Koko. Jadi di awal saya selalu bilang gitu dulu supaya mereka nyaman gitu ya. Artinya, oh ini private kok, nggak dilihat orang lain kok gitu. Nah jadi karena ada datanya kan, ada tanggal lahirnya, ada namanya gitu. Nah jadi Pak Wahyu saya kasih linknya. Nah nanti kan kita bisa lihat tuh dari akun YouTube kita itu bahwasanya ini si calon prospek ini ada tengok atau enggak, ada view atau enggak. Kita bisa tahu loh dari situ loh. Betul. Ya, nah setelah dia nonton, saya tanya balik gitu kan, Kok
gimana, ada pertanyaan nggak? Nah, nanti dia bilang, oh, nanti kalau dia ada pertanyaan, dia langsung chatting ya, langsung chatting. Nah, ada yang langsung telepon. Nah, ada yang langsung telepon. Jadi enaknya gini ya Pak Wahyu ya, ini kan saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya, dan saya sudah, jujur, saya sudah banyak closing dengan cara kayak gini loh Pak. Terbukti ya? Terbukti bisa. Itu betul-betul menghemat waktu saya, ya, karena pertama saya mencegah ketemu ya, kedua saya bisa menjelaskan secara detailnya itu langsung dalam sekali ngomong. Ya, kalau chatting itu kan kadang-kadang bisa kita harus baca ulang, itu kan kadang-kadang capek juga gitu ya. Saya aja kadang-kadang pun capek, apalagi nasabah gitu ya. Jadi ketika mereka belum memutuskan dan mereka masih mau dengar ulang, itu biasanya mereka ya dengar di linknya. Oke. Nah, pernah ada satu kasus seperti ini Pak. Misalkan nih ya, saya udah kasih penawarannya, misalnya nih lucu nih, dari bulan November kemarin ya, saya kasih link YouTube-nya, dia udah dengar, terus dia bilang, oke Ci, nanti saya coba pertimbangkan dulu sama suami. Oke, nah ya sudah. Nah biasanya Pak, kalau kita tahu dulu, kalau ketemu offline, kalau yang namanya udah pertimbangkan ke suami, bayangkan nggak, kita ngomong ke istrinya 100%, itu biasanya balik lagi nyampainya berapa persen? Pasti sisa ya, sisa 50 atau bahkan sisa 30%. Kan itu. Nah, enaknya ya, kenapa saya bilang ini keren gitu ya. Si nasabahnya dia bilang, Ci, saya sampai dengar YouTube Cici itu 10 kali loh, dia bilang. Saya juga terkejut, kenapa dia dengar sampai gitu sering gitu. Iya, karena saya udah dengar. Saya mau cerita ke suami, saya lupa katanya. Jadi, saya buka lagi sama, terus denger lagi sama suami, bareng-bareng dengernya. Oh, jadi suami juga mendapatkan 100% informasi yang benar, ya kan? Nah, habis itu mereka masih belum nih memutuskan, bingung kan? Ya udahlah, nanti dulu deh, gitu ya. Nanti dulu deh. Nah, nanti ketika mereka udah punya mau mikir lagi ya, gitu ya. Gimana deh, sudah memutuskan belum sama suami? Oh, belum sih. Nanti mereka bisa gini, oh, aku lupa lah kemarin apa yang dibahas gitu ya. Nanti mereka dengar lagi Pak gitu. Jadi itu betul-betul menghemat waktunya saya. Efisien, betul. Iya, jadi keren sih ya. Ternyata cara seperti ini menurut saya sangat membantu, sehingga saya banyak closing dengan cara kayak gini Pak. Sehingga ketika nasabah itu dia dengar ulang, dia langsung mendapatkan informasi yang benar dan dia bisa memutuskan Pak. Jadi ketika dia memutuskan, dia udah langsung kasih jawaban aja. Oh, karena saya begitu recordnya itu saya langsung kasih pilihan ya Pak ya. Nah, pilihan ini mau preminya sekian. Nah, yang ini sekian, ini sekian. Mau pilih yang mana gitu loh. Jadi nasabah itu nggak bingung, langsung satu penawaran. Oh, oke, Ci, saya mau yang plan A aja gitu. Ya udah, nah gitu dia bilang plan A aja, berarti kan udah deal nih Pak kan. Nah, closingnya lagi gimana gitu kan, nggak boleh ketemu gitu kan, nggak boleh ketemu. Gimana itu Bu? Ya, luar biasanya lagi nih Pak, ini kan kita tahu ada support ya dari Prudential ini, yang mana kita bisa closing dengan cara yang namanya cekatan ya. Bisa closing tanpa berdekatan. Nah, jadi teman-teman kita harus manfaatkan fasilitas yang kecanggihan ya, yang sudah disediakan, kecanggihan teknologi yang sudah disediakan oleh Prudential gitu. Nah, mungkin bisa ini Pak ditunjukkan ke teman-teman untuk video cekatan ini. Iya, thank you Bu Agustina. Jadi luar biasa Ibu ya. Jadi ada yang namanya cekatan ya, cepat tanpa berdekatan. Jadi bisa tetap jualan tanpa harus ketemu gitu ya. Jadi Ibu juga sebagai tenaga pemasar juga canggih gitu, harus bisa memanfaatkan yang namanya media sosial gitu ya, atau teknologi, bisa beradaptasi gitu. Prudential juga menyiapkan teknologi yang luar biasa yang namanya cekatan tadi. Untuk teman-teman yang masih bingung nih, cekatan itu apa gitu ya. Kita ada videonya, ada satu video, teman-teman bisa lihat cekatan itu apa gitu ya, prosesnya bagaimana. Ya, kita lihat videonya berikut ini.
Ya, kita tunggu ya untuk video cekatan. Ada satu video kita, teman-teman nanti bisa lihat proses video, proses untuk cekatan itu gimana, proses submitnya gitu ya. Yuk kita lihat. Tutorial pengisian SPAJ dengan cekatan. Pada saat kamu sudah buat ilustrasi, maka tinggal klik lanjutkan. Muncul ilustrasi seperti ini, kemudian klik lanjutkan, dan centang semuanya. Nah, pada saat pengisian tanda tangan, Anda tinggal scroll ke bawah. Untuk cekatan, tinggal klik tanda tangan nanti. Pada saat pengisian cekatan, yang perlu Anda ingat adalah pemegang polis harus sama dengan tertanggung utama. Lakukan pengisian SPAJ seperti biasanya. Yang membedakan antara pengajuan SPAJ dengan cekatan dengan yang non-cekatan adalah di step ke-6. Di step ke-6 ada pertanyaan. Apakah Anda ingin mengirim dan menerima persetujuan penawaran SPAJ kepada nasabah dengan tatap muka secara virtual? Maka klik ya. Kemudian ambil dokumen, scroll ke bawah, foto dari video call. Kemudian, tenaga pemasar menandatangani SPAJ. Klik lanjutkan. Tenaga pemasar sekali lagi menandatangani SPAJ. Klik lanjutkan, kemudian klik submit. Pada saat Anda klik submit, secara otomatis nasabah akan menerima SMS OTP. Sebelum Anda melakukan pengisian SPAJ secara cekatan, pastikan Anda melakukan video call terlebih dahulu dengan nasabah Anda dan minta izin untuk men-screenshot video call nasabah Anda untuk di-upload kemudian. Nah, mudah kan cekatan? Iya, itu udah tadi teman-teman video untuk cekatan ya, video singkatnya. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh, teman-teman bisa tanyakan ke pengundang teman-teman yang hadir hari ini ya. Jadi Prudential sedang menyiapkan teknologi ya untuk membantu teman-teman untuk bisa tetap berjualan di situasi yang seperti ini ya. Dan tentunya akan lebih maksimal kalau teman-teman memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi gitu yang seperti Bu Agustina lakukan. Dan itu menarik sekali sih Bu, memanfaatkan YouTube ya. Saya rasa sih belum banyak itu yang gunakan link ke YouTube ya. Menarik sekali sih. Oke. Jadi di masa seperti ini bisa tetap jualan gitu ya, Bu Agustina.
Nah, sekarang kita lanjut nih Bu, kita mau ngobrol lagi yang lebih seru lagi nih Bu Agustina. Kita sering dengar nih Bu, di industri asuransi itu sangat dekat dengan yang namanya reward jalan-jalan gitu, atau nambah-nambah aset gitu ya, pertumbuhan income gitu. Itu benar nggak Bu Agustina? Yang udah Ibu dapatkan di bisnis ini itu apa aja Bu? Tapi sebentar, Bu Agustina, sebelum dijawab, kita ada polling lagi. Ya, ada polling lagi yang teman-teman di rumah bisa ikuti. Ya, ini dia pollingnya, teman-teman boleh silakan ditampilkan pollingnya. Ya, ini ya, teman-teman bisa pilih ya 3 faktor yang paling penting ya jika teman-teman mau memulai atau karir pekerjaan baru. Ya, teman-teman bisa pilih 3 ya, masa depan karir yang jelas atau pendapatan yang bagus, kebebasan dan keleluasaan atau peluang untuk kemajuan. Ya, teman-teman bisa pilih 3 di antara 4 ini. Ya. Manakah yang paling penting nih kalau teman-teman mau mulai pekerjaan baru? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita tutup pollnya, kita lihat hasilnya. Oke, ternyata yang paling 3 teratas itu adalah masa depan karir ternyata, bagus ini. Kemudian pendapatan ya. Pendapatan yang bagus dan kebebasan dan keleluasaan. Itu ya, masa depan karir itu ada 63%, pendapatan 50%, dan kebebasan keleluasaan itu 38%. Oke, Bu Agustina, boleh di sharing Ibu mengenai tadi apa namanya reward trip gitu ya Bu, atau aset itu Bu Agustina sudah dapatkan apa aja ya di Prudential ini? Boleh di-share Ibu? Iya. Ya, kalau tadi kan pilihan pollingnya teman-teman itu karir ya, masa depan karir yang bagus, yang jelas ya. Nah, jadi kalau bagi saya ya Pak ya, salah satu di Prudential ini kita bisa ya memilih, kita bisa berkarir atau kita bisa berbisnis. Ya, itu bisa kita miliki kedua-duanya, bisa kita raih keduanya. Nah, jadi komplit deh. Kalau saya ada oke, jadi dibilang 70%, 80% itu adalah pengusaha UKM. Ya, pengusaha, baik yang dari pengusaha yang mungkin omsetnya yang masih kecil sampai dengan yang udah miliaran, ya. Nah, jadi saya melihat ya Pak ya, saya melihat kadang-kadang saya sering ngobrol sama mereka ya. Biarkan mereka bercerita ya, kan biasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada kita yang bercerita ya. Nah, jadi ketika saya banyak tanya nih ke mereka, gimana bisnis gitu ya. Nah, kalau rata-rata sih ya jarang banget yang bilang, oh bagus, oh cemerlang gitu ya. Pasti rata-rata enggak ya. Kenapa saya bilang enggak? Karena ternyata di balik sebagai seorang pengusaha itu Pak, deritanya itu banyak loh Pak. Jadi contoh gini ya, saya ada banyak teman nasabah pengusaha ini, mereka selalu bilang gini ya, selalu risau Pak, selalu risau gitu ya. Saya udah taruh modal 500 juta beli barang ini gitu ya. Nah, ini terjual belum terjual tuh nggak tahu gitu. Jadi mereka tuh harus betul-betul mikirkan secara mati-matian gimana pun caranya harus bisa terjual ini semua barang. Kalau enggak udah pasti rugi gitu kan. Nah, jadi saya selalu compare ya, bandingkan dengan profesi saya nih ya di Prudential ini, ternyata pekerjaan kita sebagai agen asuransi itu sangat mudah loh. Mudah dibandingkan dengan pebisnis, tapi bisa mendapatkan hasil income yang sama loh Pak. Serius. Ya, itu yang selalu saya tekankan gitu ya. Ya, kecuali kita bilang karyawan ya. Karyawan kan, ya kecuali karyawan yang level direktur pun, itu pun pasti pening juga gitu ya. Masih banyak kerjaan juga ya. Jadi setara kalau saya bilang income dengan kerja keras kita. Tetapi resiko yang kita miliki, resiko yang harus kita tanggung sebagai agen asuransi itu sangat kecil sekali dibandingkan pengusaha, tapi kita bisa punya income yang sama. Serius loh Pak, saya kadang-kadang suka langsung nanya aja gitu ya, nanya aja. Saya juga nggak malu lagi, saya kadang nanya, kok boleh tahu nggak sebulan itu bisa dapat income bersihnya berapa sih gitu ya?
ya kalau totalnya sih katanya 100 juta lah ada gitu ya. Tapi untuk biaya Pak, biaya ya karyawan, bagian admin, sales dan sebagainya itu pun 50 juta habis. Termasuk kan harus ada biaya kayak biaya listrik, biaya sewa gudang. Ya operasionalnya itu kan semuanya harus dihitung gitu ya, transportasi ya. Nah itu semuanya sebulannya pun bisa 50 juta. Jadi yang masuk kantong dia itu hanya 50 juta Pak. Tapi ya maksudnya gitu loh Pak, kita bisa mendapatkan income yang sama nih ya, income yang sama, tapi kerjaannya dia itu segudang gitu, karena dia harus mikir banyak hal ya, mulai dari masuk barang, gimana ngatur karyawan lagi, pokoknya stok barang, harus ada bagian gudang dan sebagainya itu semuanya harus dipikirin kan Pak? Ya harus dipikirin gitu loh. Tapi di insurance ini kita betul-betul dimudahkan loh teman-teman. Jadi saya selalu berpikir, wah kayaknya nggak ada lagi lah yang lebih mudah dari pekerjaan sebagai seorang agen asuransi, di mana kita nggak perlu taruh modal besar, tapi kita bisa mendapatkan income yang sama. Nah, kita belum cerita yang income ini loh ya, yang income lebih gede lagi seperti Ibu Darmawani ataupun Dr. Arifin gitu ya, yang memang sudah leader-leader luar biasa di Medan ini kan Pak kan. Nah itu lebih ngeri lagi ya. Tapi importnya itu kan kalau pengusaha kan mau mendapatkan 1 M sebulan itu kan udah betul-betul yang taraf yang punya pabrik ya Pak ya, aku rasa ya. Gitu. Jadi, nah teman-teman kalau untuk mendapatkan masa depan yang jelas kalau saya bilang ya Pak ya, masa depan yang jelas, saya udah merasakan lah di Prudential ini luar biasa ya, di mana pada saat pandemi pun ya income kita itu sama sekali enggak turun Pak, enggak turun. Kenapa? Karena nasabah memang sih kita kan dapat komisi ini dari nasabah gitu ya, dari premi nasabah yang dibayarkan. Tapi karena kondisi pandemi kan nasabah juga nggak mungkin nggak berani nggak bayar. Ya, justru yang dikurangi itu kan adalah biaya-biaya yang nggak gitu penting seperti makan di luar atau ya mungkin pedicure, manicure, salon itu udah pasti mungkin dipotong dulu ya. Asuransi sekarang udah jadi kebutuhan utama. Kenapa? Karena kalau sakit kan siapa yang bayarin nanti kalau bukan asuransi. Ya, jadi teman-teman ya, yuk saya udah buktikan gitu ya. Maksudnya kalau saya bekerja, kalau saya mau jadi pebisnis, saya nggak yakin saya bisa Pak, karena resikonya sangat besar ya. Saya nggak berani lah ya, nggak berani. Jadi di Prudential ini saya udah buktikan ya. Yang penting kita ikutin sistem aja, ikut leader aja, karena leader nggak mungkin mencelakai kita ya. Karena kalau kita makin sukses, leader kita biasanya makin sukses juga. Ya, jadi pasti itu kita disupport, apalagi dari kantor KPM juga sama. Jadi untuk seorang Agustina yang dengan latar belakangnya biasa-biasa aja, tapi saya bisa memiliki kehidupan seperti saat ini ya, Pak, seperti jalan-jalan ya. Udah kemana aja Bu Agustina kalau jalan-jalan ya? Iya Pak, jadi bayangkan aja Pak ya, sebelum saya di Prudential itu saya hanya bisanya itu ke Malaysia, Penang aja Pak. Ke Penang doang gitu ya. Jadi nggak bisa lah sampai ke jauh-jauh, nggak bisa, karena kalau ada duit kita selalu mikirkannya itu adalah nantilah untuk simpan untuk nanti anak mau masuk sekolah gitu ya, untuk susu anak bulan depan. Jadi betul-betul pas-pasan, jadi hanya bisa ke Penang doang. Itu pun kayaknya cuma 2 kali aja ya, hanya itu pun karena di sana ada saudara ipar yang tinggal di sana sehingga kita bisa numpang gitu. Kalau enggak bisa juga. Nah, dari Prudential ini, ya, dari Prudential ini saya hitung-hitung saya sudah ke 11 negara loh, Pak. 11 negara, dan itu lumayan jauh-jauh. Ada foto-fotonya, Bu? Ada, Pak. Mungkin bisa ditunjukkan ya. Nah, Oke, tolong ditampilkan dulu foto-fotonya. Pernah ke Hong Kong, sebagian ya. Ke Eropa itu seperti misalkan ke Paris ya, ke Jerman, ke Amsterdam. Ini di mana aja nih, Bu? Nah, ini waktu di Berlin, Pak. Nah, Berlin. Ini paling berkesan buat saya gitu ya. Kenapa saya bilang berkesan? Karena kalau Bapak lihat yang di bawah ini ya, ini banyak cewek-cewek cantik. Ini teman-teman satu kantor ini ya. Nah, kita ini siap-siap ini mau ke pubnya, Pak. Ke pubnya Berlin gitu. Jadi trennya ini ya, Bu? Iya, jadi Prudential booking satu pub ya, satu istilahnya
apa ya namanya, kalau saya bilang diskotik kayaknya konotasinya negatif kali gitu ya. Jadi ke tempat untuk biasalah ya, untuk senang-senang ya, yang biasa orang sana. Jadi Prudensia itu booking satu semuanya hanya khusus untuk kita. Wow. Nah, itu keren ya Pak. Jadi saya jujur aja di Medan aja nggak pernah ya masuk ke tempat seperti ini, tapi ke pubnya itu di luar negeri gitu loh Pak. Jadi wah keren banget. Jadi betul-betul di situ itu teman-teman agensi semuanya ya dari seluruh Indonesia banyak ya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar ada 2.000-an orang Pak. Jadi semuanya dikumpulkan di satu pub ini dan wah keren banget lah pokoknya. Dan enaknya lagi ya sebenarnya kalau kita pikinya itu bareng-bareng teman-teman kantor itu lebih seru lagi loh Pak. Gitu. Jadi ini teman kantor semuanya yang waktu itu pergi bareng bersama. Jadi treatmentnya juga luar biasa. Ya. Iya, jadi mau dari hotelnya, mau dari penerbangannya, makanannya ya, ke tempat jalan-jalannya itu kalau pergi sendiri pakai duit sendiri itu pasti nggak rela Pak. Karena masuknya tuh mahal kali gitu ya. sampai pernah gini ya, misalkan nih ada hidangan makanan, wah ini makanannya ini nggak pernah dimakan, ini nggak bisa dimakan, enak nggak ya dan sebagainya kan. Tapi terus ada teman yang sounding gitu ya, itu hanya untuk 3 macam menu doang, itu harganya 2,5 juta loh katanya. Oh ya, kalau nggak dimakan kok kayaknya sayang banget gitu. Jadi mau nggak mau juga rupanya enak banget Pak gitu. Meskipun belum pernah kita coba punya ya, karena makanan Western itu kan mungkin agak-agak aneh dengan lidah kita yang Asia ya Pak. Tapi udah coba aja ternyata enak dan luar biasanya itu Prudensia selalu memberikan yang terbaik gitu loh untuk agen-agennya yang berprestasi gitu Pak. Ini untuk trip udah ke 11 negara gitu ya. Kalau mengenai aset Ibu ada nggak ya? Mungkin kalau Ibu bisa ya, share untuk aset. Kalau udah 12 tahun aset, nggak ada aset ya kacau juga ya Pak ya. Jadi gini, saya juga ya, kalau aset juga ada ya Pak ya, ada. Boleh tolong ditampilkan? Ya, ada juga ya. Ini boleh dibilang kalau ya ini adalah rumah kedua ya, rumah kedua. Sedang lagi dibangun sih ya, belinya itu di tahun lalu Pak. Ya, tahun lalu. Ya. Jadi lagi pandemi kadang-kadang merasa keren juga gitu ya kita sebagai agen asuransi di masa pandemi kok malah bisa beli rumah gitu. Lagi pandemi ya beli rumah ya. Justru karena nggak dapat jalan-jalannya ya Pak ya, karena uang yang dikasih Prudensia ini di cash out kan semua sehingga kita bisa kumpul gitu. Ya, jadi ini masih dalam pembangunan ya. Harusnya akhir tahun ini bisa siap sih gitu. Oke, amin semoga bisa segera selesai ya Bu. Oke. Iya. Baik. Nah, teman-teman ya bicara mengenai trip nih ya, mengenai trip Prudential juga sudah menyiapkan nih trip ya atau perjalanan di tahun depan untuk teman-teman yang berprestasi. Kita ada beberapa videonya, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kejar mimpimu dan raih perjalanan ke destinasi pilihan. Mari kunjungi kota ikonik penuh wisata budaya dan saksikan kecantikan bangunan nan bersejarah khas kota berjulukan Land of Smile. Raih kesempatan berbelanja di salah satu pusat mode Asia. Menikmati surga kuliner yang membangkitkan selera. Serta bercengkrama dalam keramaian malam hari di kota penuh kejutan. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Let's taste the finest Asian cuisine and excellent shopping experience together.
wujudkan mimpi untuk kunjungi destinasi yang tak terlupakan. Rasakan kemegahan kota penuh impian. Berwisata dan nikmati surga pecinta seni dan mengunjungi berbagai bangunan bersejarah ikon kota metropolitan. Mari manjakan mata dengan indahnya taman kota. Rasakan pengalaman berbelanja di pusat mode dunia dan cicipi makanan lezat percampuran berbagai budaya. Serta menikmati gemerlap kota yang tak pernah tidur. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Welcome to the city that never sleeps, New York. Jelajahi keistimewaan destinasi impian. Mari berpetualang di kota penuh pesona untuk rasakan hangatnya suasana pantai dan manjakan mata dengan hamparan pasir putih serta birunya laut. Menyaksikan langsung kehidupan yang trendy di South Beach dan dimanjakan dengan keindahan bangunan bergaya Art Deco. Menikmati budaya Amerika Latin serta makanan khas Kuba. Rasakan mewahnya berbelanja di kota tujuan para bintang dan manjakan diri dengan gemerlapnya suasana malam di kota penuh keajaiban. Ayo buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Enjoy the sophisticated beauty of Miami. Ya, itu dia teman-teman. Ya, teman-teman bisa pilih Bangkok ya, atau mau ke New York atau ke Miami ya. Dan teman-teman ya bisa tanyakan ke orang yang mengundang ya, orang yang mengundang teman-teman, gimana caranya teman-teman bisa capai yang namanya trip tadi gitu ya. Apa yang teman-teman harus lakukan? Teman-teman bisa tanyakan nanti ke orang yang mengundang teman-teman sendiri. Gitu ya. Baik, Bu Agustina, bicara soal jalan-jalan udah, aset udah, bisnisnya udah, tapi kayaknya ada satu deh yang masih ganjel gitu, Bu Agustina. Saya sih masih sering dengar kalau di bisnis asuransi itu kita nggak ada karirnya gitu, Bu. Lu akan jadi agent deh seumur hidup, jualan deh seumur hidup gitu. Itu benar nggak ya, Bu? Itu gimana menurut Bu Agustina? Nah, justru enaknya di Prudential ini kita bisa berkarir, kita juga bisa berbisnis, Pak. Ya, Oke. jadi itu kerennya. Nah, teman-teman, saya akan ini ya berbagi sedikit ya tentang apa sih yang bisa membuat kita agen-agen di Prudential ini bisa mendapatkan income ratusan juta. Itu ternyata ada loh teman-teman, ada stepnya, ada langkah-langkahnya. Nah, jadi supaya teman-teman tahu ya bisa capai, oh ternyata untuk mendapatkan income segini, gini loh caranya. Nah, kalau teman-teman kita semuanya pasti akan memulai dari level agent. Ya, semuanya pasti dari level agent. Nah, dibuktikan teman-teman ya, kalau kita ikutin secara sistem dalam 5 tahun ke depan, itu income kita itu bisa 239 juta. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan income dalam 5 tahun itu ratusan juta, itu sudah dibuktikan ya. Nah, ada jenjangnya teman-teman ya, mulai dari seorang agent, kita naik ke AAD, kemudian ke AD, ada AD1, AD2, hingga AD ke-6. Nah, gimana sih? Tapi teman-teman jangan pusing dulu ya, kita selangkah demi selangkah. Oke, boleh next slide-nya. Nah, teman-teman, dalam 5 tahun ya, dibuktikan bahwasanya kita bisa meraih hingga 239 juta per bulan. Kalau kita ikutin caranya. Nah, Prudential sudah menyediakan sistemnya, kita tinggal ikuti. Ya, jadi levelnya ini ada 2, cuman
Bu Agustina. Silakan Ibu. Ya, sorry, saya bukan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi dalam 5 tahun saja ya teman-teman ya, itu kita dari level agent, kemudian kita naik ke AAD dalam 1 tahun pertama, kemudian kita naik lagi ke AD dalam 1 tahun pertama ya. Jadi dalam 5 tahun kita bisa mendapatkan ratusan juta. Nah, caranya gimana ya? Kita mulai dari langkah pertama dulu nih. Nah, teman-teman kan hari ini belum jadi agent, boleh next slide-nya dulu. Nah, teman-teman kan hari ini yang belum menjadi agent, yuk kita daftar dulu jadi agent ya. Nah, kemudian kita belajar. Nah, meskipun teman-teman itu mulainya dari level agent, ini kan masih di bulan Februari ya teman-teman ya, di Februari. Nah, kesempatan untuk kita bisa naik jadi leader ya, di sini kita namakan Pro AAD ya, itu dalam tahun ini juga bisa loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus nunggu, oh aku agen dulu setahun, nanti tahun depan baru naik deh, nggak harus gitu ya. Tapi bisa dilakukan dalam tahun ini juga, jadi itu luar biasanya ya. Nah, apa kelebihannya ya? Kelebihan kita jadi leader itu ada loh teman-teman. Nah, tapi saya cerita dulu nih, gimana supaya teman-teman mendapatkan income ratusan juta, semuanya pasti ada langkah pertamanya ya. Nah, teman-teman bergabung dulu di bulan pertama ya, sampai dengan di akhir Desember ini, teman-teman sebagai agen itu ya, kita harus minimal, kita ada API-nya itu 200 juta. Nah, jadi gimana hitung API-nya? Nah, hitung API-nya itu gampang ya teman-teman ya. Yang namanya API itu biasanya kita namanya premi yang disetahunkan. Jadi contoh nih teman-teman yang butuh 200 juta, kalau dibagi dengan 10 juta, berarti nasabahnya berapa orang? 20 orang. Ya, 20 orang. Jadi kalau saya cerita ke agent saya gini, kamu hanya perlu fokus dalam dalam berarti 10 bulan terakhir sampai dengan Desember, ya, cari 20 orang yang bisa masuk preminya itu 1 juta. Hanya 20 orang loh, ya. Cerita apa? Ya, banyak produk ya, kita banyak produk ya, mau itu Procerah, PCB ya, produk warisan, sakit kritis ya, kartu black card, itu semuanya, tapi teman-teman harus kuasai itu lagi ya, dengan mengikuti training-training yang disediakan oleh Prudential, sehingga ketika teman-teman cerita ke calon prospek, nah itu mereka yakin kalau teman-teman itu adalah agen yang paham, yang paham akan produk dan mengerti gitu ya. Nah, jadi teman-teman hanya perlu itu cari aja 20 orang dalam setahun loh, ya. Kemudian, nah namanya kan kita mau promosi nih jadi leader. Yang namanya leader itu kan berarti harus ada agen-agen yang dibimbing. Ya, harus ada agen-agennya, barusan kita dibilang sebagai leader. Nah, teman-teman hanya perlu fokuskan juga hanya 5 orang saja. Ya, kita fokus ke 5 orang, 5 partner baru ya, agent-agent kita, yang mana masing-masingnya itu bisa menyumbang 40 juta API. Artinya mereka juga bisa jualan insurance, kalau 40 juta, kalau kita bagi dengan 10 juta API, jadi mereka sebenarnya hanya perlu sekitar premi 1 juta. Kalau 1 juta itu pun udah lebih gitu ya, sekitar 12 juta. Jadi ya sekitar 900.000 lah kita bilang. Ya, hanya perlu cari nasabah yang masuk 900.000 sebulan, itu cukup 4 orang aja udah bisa. Dalam setahun loh teman-teman. Ya, jadi gampang susah nggak ya? Gampang-gampang susah. Kalau teman-teman seriusin ya, serius lakukan komitmen konsisten dan punya motivasi yang jelas, itu pasti bisa. Karena ini yang saya lakukan dulunya ya. Nah, memang kalau cepat atau lambatnya itu kan memang tergantung lagi kepada skillnya teman-teman, mau belajarnya lebih cepat atau mau lebih santai gitu ya. Tapi kan kita kalau mau dapat hasil lebih cepat, tentunya kita harus kerjanya lebih ekstra dibandingkan yang lainnya ya, Pak Wahyu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan ya sendiri dapat 200 juta API, kemudian 5 rekan kita juga menyumbang 40 juta API, maka jika ditambah itu totalnya adalah 400 juta. Nah, teman-teman tahu nggak, dengan 400 juta API itu income-nya
teman-teman itu sudah 84 juta per tahun, atau ibaratnya 7 juta per bulan. Itu untuk tahun pertama loh. Bayangkan nggak kalau tahun pertama di angka 7 juta itu sudah, ini boleh dibilang udah gaji ini ya, gaji anak tamat kuliah juga ya, atau bahkan kadang-kadang nggak sampai gitu ya, kalau apalagi untuk Medan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan, mau bagi yang masih part time gitu ya. Nah, saya kok yakin kalaupun masih part time itu kalau betul-betul diseriusin pasti bisa. Ya, buktinya seorang Agustina yang biasa-biasa aja juga dulunya bisa loh gitu ya. Kenapa ya? Karena memang hatinya itu betul-betul mau gitu, betul-betul jelas apa yang mau dicapai, apa yang mau diraih. Jadi apapun rintangannya, apapun halangannya itu nggak masalah lah gitu, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah naik ke Pro AAD ya, kalau sudah naik ke AAD berarti kita kan harus naik level lagi dong gitu ya. Nah, ada lagi nih, bukan berhenti aja di AAD. Nah, setelah teman-teman di AAD, boleh next slide-nya. Ya, kita akan, nah setelah dari AAD, nah dari AAD kita naik satu level lagi teman-teman di agency director. Kenapa? Karena perhitungan komisinya dan overriding-nya itu berbeda. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan ratusan juta dari Prudential, itu wajib harus leader. Jadi kalau agent itu harus jualannya, kalau agent berarti kan teman-teman harus jualan sendiri gitu ya. Nah, kalau jualan sendiri mau dapatkan sampai ratusan juta, wah itu bisa capek sendiri gitu ya. Jadi kita harus kerja sama tim teman-teman. Jadi harus ada teman-teman agent yang direkrut ya. Jadi sama-sama bekerja. Jadi kita juga membantu agen-agen kita ya, sehingga mereka juga bisa sukses seperti kita. Nah, dari AAD Oke, saya balik. Sorry ya. Nah, teman-teman dari AAD kita mau naik lagi, kita harus naik lagi nih ya ke agency director. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan income ratusan juta ini nggak bisa, agak susah kalau hanya di level agent, kecuali teman-teman memang penjual hebat gitu ya, penjual asuransi yang sangat luar biasa. Tapi kalau enggak ya, kita harus main tim, kita harus main banyak jaringan teman-teman ya, itu satu-satunya cara. Jadi makanya kita agency director ini kan kita juga satu karir gitu ya, satu karir. Kemudian juga kita dengan posisi agency director ini kita juga istilahnya kita berbisnis, kita bisa membuka franchise ya dengan merekrut calon-calon agen baru yang bisa kita bimbing sehingga mereka juga bisa menjadi seorang agency director ya. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman sudah naik nih ya, sudah di posisi agent AAD, mau naik ke agency director, ya itu kan berarti ceritanya tahun depan nih ya, tahun depan. Atau untuk teman-teman yang saat ini sudah di posisi AAD, yuk jangan buang waktu kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena teman-teman akan kehilangan sangat banyak sekali overriding ataupun komisi-komisi lainnya, bonus-bonus lainnya sebagai seorang agency director. Itu masih ada loh ya, ada yang namanya bonus generation OR bonus gitu ya dan sebagainya, banyak sekali. Jadi itu kayak kita seperti dapat uang cuma-cuma aja nih dari Prudential ya, itu kerennya Pak. Nah jadi sama kerjanya ya, bedanya hanya omset yang kita butuhkan itu lebih. Nah ketika teman-teman yang tadi sudah AAD ya, nah ini kan tahun depan nextnya pengen jadi AD dong. Nah caranya gimana? Caranya juga sama teman-teman ya. Caranya juga sama, kita tinggal merekrut 3 ya, kita naikkan 2 orang AAD yang ada di tim kita yang saat ini jadi agent kita ya. Kita tahun depan sesudah kita AAD, kita bantu mereka supaya mereka juga naik jadi AAD. Caranya gimana? Caranya sama teman-teman ya. Mereka juga kita bantu ya, kita ajarin tentang produk, tentang gimana cara jualan, gimana cara prospek ya ke calon nasabah. Kemudian kalau mereka juga bisa mendapatkan 200 juta API, balik lagi ya, tadi hanya fokusnya cari 20 orang yang preminya 1 juta per bulan. Udah pasti dapat, udah pasti masing-masing gitu ya, udah pasti bisa naik level gitu. Nah, berarti sama juga, dia juga calon AAD kita ini, dia juga merekrut 5 partner baru, yang mana kita bantu juga, kita ajarin mereka supaya mereka juga bisa
Oke, saya sambung lagi ya, sorry teman-teman. Nah, kita bantu mereka sehingga mereka juga mendapatkan mencari 5 partner baru, kita ajarin juga mereka untuk cara jualan, kita ngajarin produk dan sebagainya, sehingga mereka juga hanya fokus kepada 4 orang nasabah dulu ya, 4 orang nasabah dengan masing-masing 1 juta premi ya, kita bantu calon leader kedua. Nah, tentunya kita juga masih banyak agen lainnya yang kita harus pantau ya, kita bantulah mereka sebisanya. Nah, kita sendiri juga fokus di jualan lagi ya, di 200 juta API. Sehingga jika ditotalin teman-teman semuanya ya, itu omsetnya itu bisa mendapatkan 1,2 miliar. Ketika kita sudah di angka 1,2 miliar ini ya teman-teman ya, kita udah qualified ya untuk naik level menjadi seorang agency director. Nah, tentunya untuk naik level ini ada dong kelebihannya yang diberikan oleh Prudential ya, banyak ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang nggak bisa saya ceritakan di sini satu persatu, tapi intinya overriding-nya kita juga bertambah, sehingga ketika teman-teman kita di posisi agency director dengan omset 1,2 miliar, otomatis kita punya komisi itu juga bisa naik menjadi 28 juta per bulan. Ya, jadi kerjanya kerja sama tim teman-teman, jadi bukan kerja sendiri ya. Nah, kemudian tadi kan kita naik level lagi ya, ada AD1. AD1 itu maksudnya setelah kita AD, kita bantu juga leader kita itu naik jadi AD. Kita disebut dengan AD1. Kemudian bantu lagi ada AD2, AD3 hingga AD ke-6. Teman-teman, kalau bisa melakukan, kalau kita ikuti sistemnya ya dalam 5 tahun ini, kita cetak sampai dengan AD ke-6, teman-teman yakinlah angka komisi 200-an juta itu pasti di tangan kita. Ya, jadi itulah luar biasanya Prudential ini ya. Banyak sekali komisi bonus ya yang diberikan ketika kita berada di jenjang sebagai seorang agency director. Jadi ini karir kita juga loh teman-teman ya, karir dan juga bisnisnya kita. Nah, jadi jangan kelamaan ya, jangan kelamaan di agent ya. Untuk teman-teman yang juga sudah di AAD itu juga jangan kelamaan, karena ya betul ya, kita kalau mau income yang besar ya kita harus betul-betul fokusnya naik ke agency director. Ya, jadi mungkin ini aja dari saya Pak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Bu Agustina. Jadi ternyata karirnya di Prudential ini justru sangat menjanjikan gitu ya, Bu Agustina ya. Dan seperti teman-teman ya, jadi seperti yang tadi Bu Agustina sampaikan, masih banyak kelebihan. Iya Pak, sangat menjanjikan. Iya, jadi masih banyak kelebihan-kelebihan kalau teman-teman berada di posisi leader gitu ya. Dan teman-teman bisa tanyakan ke orang yang mengundang sekali lagi ya, detailnya seperti apa, bagaimana cara teman-teman bisa mencapai posisi leader tersebut. Gitu. Baik Bu Agustina, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu Agustina, boleh dibantu nanti Bu ya untuk dijawab ya Bu, secara singkat aja. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu Agustina dari Priti Lumban Tobing ya. Untuk agent baru gimana, kan belum punya nasabah. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi gimana nih Bu Agustina, gimana caranya memulai saat belum punya jaringan nih Bu? Ini kan untuk agent baru, gimana nih Bu? Ya, kalau untuk Pak, kalau untuk agen baru kan masih belum punya nasabah gitu ya. Nah, jadi gimana? Itu teman-teman yang masih agen baru itu fokusnya itu ke ring 1 dan ring 2 dulu Pak. Jadi ring 1 itu adalah kita punya kenalan gitu ya, family ya, seperti mungkin saudara, dari paman, pokoknya orang yang kita kenal dulu deh. Kita harus promosi ya, promosikan bahwasanya diri kita ini adalah agen asuransi dulu. Nah, tapi Pak saya selalu tekankan ya, kadang-kadang jujur aja kita sama-sama pegang hati aja, kadang-kadang kita sebagai agen asuransi ini kan, kita tahu jadi agen asuransi itu bisa sukses ya. Tapi ketika kita ketemu orang, kadang-kadang kita ini minder untuk mengatakan kita ini agen asuransi.
Ya, karena kenapa ya? Karena memang jujur penolakan di lapangan itu memang luar biasa ya untuk seorang agen asuransi. Makanya saya selalu bilang, ya mungkin itu sebenarnya juga ya, kita masih dibayar cukup mahal gitu Pak. Jadi kita seperti spesialisasi ya, kita masih dibayar mahal oleh perusahaan. Kenapa ya? Karena memang nggak gampang. Pekerjaan ini nggak gampang ya. Kita effortnya itu harus ini, tapi nggak gampangnya itu ya karena kita nggak pakai modal. Coba kalau kita udah taruh modal, kita pasti mati-matian juga, gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum punya ini ya, belum punya nasabah, itu yuk fokusnya di ring 1 dulu ya. Ring 1 itu artinya orang yang mengenal Anda, karena biasanya seseorang membeli asuransi itu kan karena emosi dulu ya, dan juga kepercayaan dulu. Jadi orang ini saya percaya nggak? Kalau saya percaya, saya yakin sama dia, baru saya mau ngambil sama dia, ya. Tapi kalau orang yang nggak, nah jadi tapi kalau gimana supaya saya, kalau orang yang saya kenal ini kan nggak banyak gitu ya? Ya. Halo Pak Wahyu, masih dengar ya suara saya? Dengar Ibu. Ya, oke. Nah, jadi kan orang yang kita kenal ini kan pasti lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang kita kenal, orang yang nggak kita kenal gitu ya. Nah, kalau kita hanya prospek, fokusnya ke ring 1 semua, itu pasti bisa habis Pak, ya bisa habis dan belum tentu semuanya mau ambil asuransi, ya belum tentu. Ada yang nanti dulu lah, ada yang mungkin lagi masalah keuangan lah dan sebagainya. Sedangkan kita kan punya goal nih ya, punya goal yang harus kita capai. Nah jadi teman-teman, saran saya satu lagi adalah gini ya, kita canvassing ya, canvassing kalau saya bilang canvassing, cold calling terserah namanya, tapi udah nggak zamannya lagi di ketok-ketok pintu. Oke. Ya, nah sekarang udah zamannya teknologi, yuk kita coba canvassingnya itu di media sosial. Ya, baik teman-teman yang saya yakin lah ya, di sini semua teman-teman pasti punya akun media sosial. Baik itu mainnya di Facebook, di Instagram, atau di TikTok, atau di YouTube. Ya, mungkin kalau YouTube agak jarang gitu ya. Tapi kalau di Facebook pasti ada, Instagram pasti ada. Nah, kalau TikTok memang lebih anak milenial gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba ya, untuk zaman sekarang, oke, saya punya, kenapa saya bilang ini penting? Ini seperti kita membangun persona branding kepada orang yang nggak kita kenal dulu. Ya, karena kalau orang yang sudah kenal kita kan udah tahu nih, ini anaknya siapa, orangnya kayak gimana, oh orangnya baik, bisa dipercaya. Tapi kalau di orang yang nggak kita kenal, kan mereka ragu dong, ini penipu nggak? Orangnya bisa bertanggung jawab dan sebagainya ya. Nah, jadi caranya kita untuk mempersona branding kita itu harus lewat, kalau saya bilang ya Pak ya, harus lewat media sosial untuk saat ini. Nggak bisa bilang enggak lagi. Kenapa? Teman-teman harus bisa ditemukan di media sosial. Saya kasih contoh nih ya. Gitu ya. Ya, manfaatkan lagi teknologi Pak. Saya kasih contoh, karena ini contoh nyata yang mana saya ngambil poinnya ya, yang menurut saya ini menjadi pengajaran juga bagi saya. Contoh nih ya, saya punya teman ya, teman lah ya, memang bukan nasabah karena dia juga agen. Dia nanya saya, Tim, kamu ada kenalan nggak yang bisa ini interior design untuk rumah saya? Jadi dia baru beli rumah baru, jadi dia butuh orang yang bisa menggambar gitu lah ya, untuk interior desainnya dan sebagainya. Oh, ada, saya bilang ya. Jadi saya kasih, ini aja, kamu kontak orangnya. Bagus kok, ya desainnya oke. Terus dia nanya saya, ada IG-nya enggak? Oh, saya juga nggak tahu ya, dia ada IG-nya atau enggak. Saya coba nanya ke orangnya gitu ya. Kok, kamu ada IG-nya enggak? Ini ada kawan, dia mau tanya untuk soal interior design. Tapi dia mau lihat IG-mu gitu loh. Aku ada IG, ada akun, tapi aku nggak pernah upload saya punya karya gitu loh. Nggak pernah diurusin lah, masih konvensional Pak ya, masih hanya dari referensi ke referensi gitu. Jadi teman saya ini bilang, oh nggak ada IG-nya ya, nggak maulah, nggak yakin saya, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, loh ini referensi dari saya loh, nggak lah, saya mau lihat dulu hasil karyanya, cocok nggak sama saya. Kalau cocok, hanya karena nggak ada akun IG, dia udah langsung kena
tolak di Itu awal. ngaruh kalau sekarang ya, Bu. Ya, nggak ada kesempatan bahkan ya, maksudnya nggak ada kesempatan sekali, bahkan belum Betul. kasih penawaran udah ditolak gitu lah. Nah jadi saya kok jadi merasa ya, berarti masyarakat saat ini itu sangat melihat latar belakang seseorang itu, dia bidangnya apa, keseriusannya di mana, profesinya di mana, itu adalah melalui persona branding yang kita buat di media sosial. Jadi sekarang orang-orang itu mencari tahu tentang seseorang itu semuanya lewat media sosial, Pak. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita nggak pernah hadir di media sosial, maka artinya kita udah kena kena terminasi duluan gitu loh, Pak, dibandingkan yang lainnya. Jadi itu bahaya ya. Nah, itu apalagi untuk pemula. Nah, kalau untuk leader-leader besar yang sudah misalkan yang udah ternama itu mungkin udah yang nggak ada nggak ada akun pun nggak apa-apa ya, karena Betul, udah tahu ya. Se-Indonesia pun sudah tahu siapa sih yang nggak kenal Dr. Arifin misalkan ya, atau misalkan Pak Martinus, siapa sih yang nggak kenal, itu udah terkenal banget. Nah, tapi kalau nggak usah persona branding juga mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk yang baru, kita kan harus masuk ya ke kolamnya media sosial. Kenapa? Karena bayangkan teman-teman, saya bilang pengguna Instagram aja ya, belum TikTok dan Facebook, itu penggunanya sekitar 90 juta orang Indonesia. Dan itu semuanya adalah orang-orang yang bisa dijadikan nasabah loh teman-teman. Kita hanya perlu pilih target marketnya kita itu apa. Kan nggak bisa juga semua orang ya. Nah kita misalkan nih saya lebih nyamannya itu kalau ngobrolnya itu sama pengusaha yang UKM gitu ya, mungkin yang bukan pengusaha punya pabrik dulu lah ya, yang UKM ya, saya seneng kalau cerita ataupun bertukar cerita pendapat dengan pengusaha, karena menurut saya pengusaha itu mereka pikirannya lebih terbuka ya Pak ya, lebih enak ngobrolnya, dan jujur aja pengusaha itu kalau masuk asuransi itu juga bisa angkanya lebih gede gitu loh. Itu salah satunya ya Pak ya. Gitu ya. Iya Pak, jadi itu teman-teman harus bisa. Caranya gimana? Ya udah belajar gitu ya. Kan banyak tuh ya, kita bisa nyontek dulu dari akun IG-nya orang, gimana cara buatnya. Nah, kalau untuk menjadi pro-nya lagi ya teman-teman boleh ngambil kelas ininya ya, kelas khususnya untuk gimana membuat persona branding di media sosial, Pak. Menurut saya itu penting banget. Kita harus bangun dari sekarang. Ya, jadi personal branding gitu ya, Bu ya, yang paling penting ya. Iya, karena kita harus dikenal orang, Pak. Kalau enggak, ya kita akan tenggelam gitu. Oke, Bu Gustina ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu Gustina ya? Boleh. Nah, ini dari, dia nggak mau tuliskan namanya nih, malu-malu kayaknya. Nah, ini dia tulisnya gini, masalahnya adalah ring 1 dan ring 2 itu rata-rata sudah punya asuransi. Gimana cara kita memulai, sedangkan saya kurang punya relasi. Keseharian saya kerja full time, jarang bersosialisasi. Tadi seperti ini udah dijawab juga nih tadi sama Bagusnya nih tadi ya. Ya, tapi mungkin saya mau tambahkan sedikit ya Pak silakan, ya. Ibu. Ya, jadi hari ini kan nggak tahu siapa namanya ya. Nah, atau Bapak atau Ibu kan memutuskan nih ya, kita mau jadi agen. Nah, teman-teman, kita harus sadari satu hal dulu ya. Ketika kita memutuskan jadi agen, artinya pekerjaan kita adalah marketing. Marketing ya, jadi bukan sales ya. Kalau sales itu kan artinya yang kejar-kejar orang Pak ya. Kalau marketing itu artinya kita menyadarkan orang untuk kebutuhan mereka sehingga mereka tahu mereka butuh dan mereka mau beli. Nah, dan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang agen asuransi, artinya kita juga harus mengubah habit kita ini yang memang kita sadari itu kurang benar kalau saya bilang ya, nggak salah juga, kurang benar. Contohnya nih ya, seperti Bapak ini lah, saya anggap Bapak lah ya, dia bilang ring 1 dan ring 2 saya rata-rata udah ada asuransi. Ya. Jelas ya, karena sekarang semua orang makin sadar akan asuransi ya, dan juga sudah jadi agen asuransi bahkan. Nah, bagaimana memulainya? Sedangkan saya ini kurang relasi, ya. Keseharian saya juga kerjanya full time. Karena keseharian saya kerja full time, artinya masih kerja di tempat lain ya ini ya. Betul. Ya, masih kerja sehingga saya jarang bersosialisasi. Nah, caranya gimana? Nah, kan berarti kerjanya full time. Nggak bisa hangout sama orang. Nah,
Bapak, memang saat ini kita juga memang semuanya nggak bisa hangout gitu ya. Bisa hangout pun nggak boleh gitu ya. Nah, jadi apa yang harus Bapak lakukan? Ya balik lagi tadi Pak, Bapak harus masuk ke kolam yang namanya media sosial ini, yang kalau saya bilang ya, karena ring 1, ring 2 udah nggak ada kan. Berarti Bapak harus cari orang kenalan baru, teman baru kalau saya bilang. Jangan bilang prospek dulu ya, karena kalau dibilang saya mau prospek, orang pada kabur semua nanti. Tapi kita cari kawan baru lagi ini melalui media sosial. Dengan cara apa ya? Bapak tetap harus menunjukkan persona branding Bapak ini sebagai siapa? Sebagai seorang agen asuransi. Ingat loh, tapi tentunya harus sedikit ya kita tampilkan juga tentang kita ini orangnya gimana ya. Sudah misalkan kalau yang udah menikah ya sesekali tampilkan anak ya, lagi makan, lagi ngapain, main-main sama anak aja di rumah juga nggak apa-apa ya, kasih cerita tentang nama anak gitu. Jadi kita harus buat kayak satu novel gitu loh Pak, kalau saya bilang ya novel. Oh, seorang Agustina ini ternyata keluarganya seperti ini, dia punya berapa saudara ya. Memang kalau orang bilang aduh saya harus mengeluarkan semua kehidupan pribadi saya, sedikit Pak. Jangan semuanya juga ya, karena ya kita pilah-pilah sendiri. Ada yang memang bisa kita cerita ya. Ya kalau cuman saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak 2, itu masih wajar ya Pak ya. Itu masih wajar. Nah, kecuali ya jangan yang ya kalau kita pilah sendiri lah kalau saya bilang. Tapi intinya ketika teman-teman misalkan nih yang membuka akun IG saya itu, teman-teman bisa langsung merasa nih, oh Agustina ini orangnya seperti apa, dari mana, dari konten-konten yang saya buat, itu kan sudah kadang-kadang sudah menunjukkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak ya Pak ya. Nah dari situ dan dan juga kita kan ada melakukan cerita ngobrol gitu ya, ngobrol. Jadi kesehariannya itu kita juga harus komen juga, misalkan kalau saya melihat si Bapak Wahyu ini, misalkan ya, saya kan kalau mau kenalan sama orang kan saya juga harus ceknya dulu nih akunnya Pak Wahyu, ini orangnya benar nggak gitu ya. Jangan-jangan nanti rupanya nggak jelas punya. Saya juga ngecek dulu Pak sebelum saya chat Bapak gitu ya. Nah, rupanya Pak Wahyu ini punya, kerjanya di sini ya, misalkan di Prudential gitu. Oh ya udah, saya coba chatting, wah Pak, mungkin lagi makan di mana gitu ya, Pak makanan di sana enak enggak gitu ya. Nah itu kan kayak udah, kalau biasanya ya Pak ya, biasanya psikologi manusia ini kalau seseorang komen ya di story apa yang kita lakukan itu biasanya orang senang Pak, selama tanda kutip itu adalah pertanyaan yang wajar ya, pertanyaannya wajar. Ya, memang ada sih ya kadang-kadang orang-orang iseng yang nyebelin ya, tapi ya sobat mau nggak mau kita harus masuk ke sana. Ya kalau orang yang ngeselin kayak gitu di blok aja, kalau saya sih kayak gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya, dia itu di blok aja. Nah itu Bapak ini ya gitu Pak, karena pertama kita nggak boleh keluar ya. Jadi gimana caranya Bapak bisa jumpa orang baru, kenalan sama orang baru ya? Kolam paling bagusnya itu ya di media sosial Pak, terserah Bapak mau pilihnya Facebook atau TikTok atau Instagram nanti ya. Oke, Mbak Agustina, luar biasa sekali sharing-sharingnya. Nggak terasa ini udah 2 jam kayaknya kita nih ngobrol-ngobrol, dengarkan sharing dari Ibu yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Agustina atas sharingnya. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya, dan saya yakin mungkin ini juga sudah buka pikiran ya dari teman-teman kita yang hadir malam ini untuk mulai bisnis bersama Prudential. Nah, sekarang teman-teman tiba saatnya untuk teman-teman membuktikan bahwa teman-teman juga berani melakukan perubahan gitu ya. Jadi, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nomor 1 ya, secepatnya hubungi pengundang Anda. Ingat, jika Anda diundang untuk mendengarkan sesi ini, berarti Anda ya di mata pengundang Anda itu adalah orang yang mempunyai potensi untuk sukses di bisnis ini. Jadi jangan tunda kesuksesan Anda sendiri. Oke, yang kedua, secepatnya registrasi untuk online training. Ya, jadi kita punya program online training yang sudah kita rencanakan khusus untuk teman-teman. Ya, program online training ini kita sudah siapkan jauh sebelum kita ada situasi pandemi seperti ini. Ya, jadi ini artinya Prudential adalah perusahaan yang percaya dengan teknologi ya untuk membantu perjalanan teman-teman menjadi mitra kami. Yang ketiga,
registrasi nih teman-teman, registrasi untuk mendapatkan lisensi keagenan untuk secepatnya jadi bagian dari Prudential Family secepatnya. Jadi ambil segera kesempatan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan, kini waktunya teman-teman ya, untuk take action dan raih kesuksesan Anda sekarang juga, karena the sooner the better, lebih cepat lebih baik. Saya Wahyu mengucapkan stay happy, stay healthy, and prove it because you can. Selamat pagi. Terima kasih Bu Agustina. Oke, thank you Pak Fauzi, Thank you, Pak Wahyu. Nah, waktunya. Terima Thank you, kasih Bu teman-teman Agustina. semua. Kita foto yuk, foto yuk. Foto yuk. Yo, Ya, foto-foto. Bang Abdi. Oke, saya ngambil camnya ya. Oke. Sebentar. Bu Agustina, sebentar ya. Terima kasih Bapak Ibu agent, calon agent, pengundang. Sebentar ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi kita ambil. Sebentar ya. Oke, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you Bu Agustina, thank you Pak Wahyu. Thank you Bu Thank you. Agustina, Bro Wahyu, thank you. Thank you semua, thank you. Itu semua teman-teman agent. Restoran, Abdi, Bakti, Thank you, Bakti. thank you. Di close aja, Bakti. Thank you semua teman-teman, thank you. Thank you. Di close aja, Bakti.